Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Priyadi Eskom Mkom selaku Dewan Penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Yusika Stefani, NIM 88874061119, untuk dapat melakukan presentasi hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Status Gizi Balita dengan metode Fuji Tsukamoto berbasis web, di mana studi kasusnya berada di Posyandu Mekarsari 1. Latar belakang dari penelitian ini ialah balita adalah anak dengan rentang usia 1-5 tahun. Pemantauan status gizi balita pada umumnya dilakukan di Posyandu. Pemantauan status gizi balita penting dilakukan karena kondisi balita saat ini akan mempengaruhi keadaan atau kesehatan balita yang akan datang. Di Posyandu Mekarsari 1, penentuan status gizi balita dilakukan secara 2 tahap. Yang pertama ialah penentuan dengan plotting di KMS, di mana kader Posyandu akan melakukan plot atau titik temu antara umur dan berat badan balita. Kemudian yang kedua ialah penghitungan manual dengan Z-score, di mana penghitungan manual ini dilakukan ketika Posyandu melakukan pencatatan di buku besar Posyandu. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, terdapat 3 permasalahan. Yang pertama ialah penentuan status gizi balita belum menggunakan sistem sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan perhitungan dengan rumus Z-score dilakukan secara manual menggunakan kalkulator. Yang kedua ialah sering ditemukan kesalahan dalam pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran tinggi badan, dikarenakan dalam lembaran Posyandu, kolom atau tabel-tabelnya berukuran kecil, sehingga kader Posyandu memerlukan ketelitian lebih ketika akan melakukan pencatatan hasil penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Yang ketiga, adanya redundansi pekerjaan bagi kader, di mana kader Posyandu mencatat 3 MS, laporan, dan juga buku besar Posyandu. Dalam penelitian ini diperlukan batasan-batasan agar sistem yang dihasilkan sesuai atau berjalan sebagaimana mestinya. Batasan masalah yang pertama ialah aplikasi ini dibangun dengan maksud hanya untuk digunakan oleh Posyandu Mekarsari 1. Yang kedua, sistem ini dibuat menggunakan Bootstrap sebagai framework dan juga front-end dengan database-nya MySQL. Yang selanjutnya ialah rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pendukung keputusan dengan metode Fuji Tsukamoto berbasis web untuk melakukan penghitungan status gizi balita di Posyandu Mekarsari 1. Yang kedua, bagaimana membangun sistem informasi yang dapat meminimalisir kekeliruan pencatatan data. Dan yang ketiga, bagaimana membangun sistem informasi untuk mengatasi redundansi pekerjaan bagi kader Posyandu. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, mempermudah kinerja di Posyandu Mekarsari 1 dalam melakukan penghitungan untuk menentukan status gizi balita. Yang kedua, meminimalisir kekeliruan pencatatan data hasil penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Jika pencatatan yang dilakukan terdapat suatu kesalahan, maka status gizi yang dihasilkan juga akan tidak sesuai dengan kondisi balita yang sebenarnya. Yang ketiga, mengurangi redundansi pekerjaan bagi kader Posyandu dalam melakukan pencatatan, di mana nantinya diharapkan dengan sistem ini, laporan Posyandu akan dibuat secara otomatis. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Yang pertama, bagi penulis dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan tentang cara merancang suatu sistem yang diperoleh selama masa perkuliahan, serta menambah wawasan mengenai penentuan status gizi balita menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Yang kedua, bagi Universitas Telkom, hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penentuan status gizi balita. Dan yang terakhir ialah bagi Posyandu Mekarsari 1, meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam pengambilan keputusan untuk menentukan status gizi balita. Yang selanjutnya ialah perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan penggambaran,
perencanaan, dan pembuatan sketsa yang menggambarkan bagaimana suatu sistem berjalan. Dalam sistem pendukung keputusan ini dilakukan perancangan sistem menggunakan UML atau Unified Modeling Language, flowchart, dan IRD atau Entity Relationship Diagram. Untuk UML-nya sendiri terdapat use case, class diagram, activity diagram, dan juga sequence diagram. Yang pertama ialah use case diagram sistem informasi posyandu. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu kader posyandu, bidan desa, dan orang tua yang berinteraksi dengan sistem informasi posyandu, di mana orang tua dan bidan desa hanya dapat melihat informasi yang disediakan oleh sistem. Untuk kader posyandu sendiri dapat melakukan login untuk mengelola data atau mengolah data yang selanjutnya dapat ditampilkan dan disimpan dalam sistem. Yang selanjutnya ialah kelas diagram sistem informasi posyandu. Di sini terdapat 4 kelas yang saling berhubungan, yaitu login, data kader, data balita, dan juga fusi. Kemudian yang selanjutnya ialah activity diagram admin posyandu. Kader posyandu di sini bertindak sebagai admin, di mana kader posyandu dapat melakukan login sehingga dapat masuk ke dalam sistem admin untuk mengelola data yang ada, baik itu data kader, data balita, data laporan, maupun data penghitungan status gizi balita. Yang selanjutnya, data-data tersebut akan disimpan ke dalam database. Yang selanjutnya ialah activity diagram user posyandu. Di sini, orang tua balita dan bidan desa bertindak sebagai user atau pengguna sistem informasi posyandu. Yang selanjutnya ialah sequence diagram posyandu. Sequence diagram ini merupakan penggambaran interaksi diagram yang menekankan urutan waktu pertukaran pesan. Dan selanjutnya ialah sequence diagram user posyandu. Di sini, user posyandu akan memperoleh informasi yang sudah disimpan oleh kader posyandu ke dalam database. Untuk selanjutnya, sistem akan menampilkan data tersebut. Untuk perancangan sistem yang selanjutnya ialah flowchart sistem lama posyandu. Di sini, di sistem lama posyandu belum ada sistem informasi yang mendukung penentuan status gizi maupun pembuatan laporan. Yang selanjutnya ialah flowchart sistem baru posyandu. Di sini sudah terdapat sistem informasi admin yang dapat digunakan oleh kader posyandu untuk melakukan penghitungan dan juga pembuatan laporan. Yang selanjutnya, data-data tersebut akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya, kader posyandu akan mencetak laporan posyandu, yang dimana laporan tersebut akan diserahkan kepada bidan desa dan juga disimpan sebagai arsip posyandu. Perancangan sistem yang terakhir ialah IRD posyandu. Di sini terdapat 3 entitas, yaitu TP kader, TP fusi, dan juga TP balita yang masing-masing memiliki atribut. Untuk TP kader mengolah TP fusi, di mana relasi ini ialah many to many, di mana banyak kader posyandu bisa mengolah banyak TP fusi. Untuk TP fusi sendiri memiliki TP balita. Untuk relasi ini ialah one to one, di mana satu TP fusi memiliki satu TP balita. Hasil penelitian ini ialah yang pertama, pembentukan variabel semesta pembicaraan fusi, yang kedua, pembentukan himpunan fusi, dan yang ketiga, pembentukan rule atau aturan fusi. Yang pertama ialah variabel semesta pembicaraan. Di sini terdapat 3 variabel input, yaitu umur dalam bulan, berat badan dalam kilogram, dan tinggi badan dalam sentimeter. Dan selanjutnya ada satu variabel output, yaitu status gizi balita. Himpunan fusi variabel umur. Himpunan fusi variabel umur balita laki-laki dan balita perempuan memiliki derajat keanggotaan yang sama. Terdapat fase 1 sampai dengan fase 5. Yang selanjutnya ialah himpunan fusi berat badan balita laki-laki dan balita perempuan. Di sini terdapat berat badan ringan, sedang, dan juga lebih. Yang selanjutnya, himpunan fusi variabel tinggi badan balita laki-laki dan balita perempuan. Di sini terdapat tinggi badan pendek, normal, dan juga tinggi. Untuk yang terakhir ialah himpunan fusi variabel status gizi balita laki-laki dan balita perempuan, di mana terdapat 6 status gizi, yaitu gizi buruk, gizi kurang, normal, resiko gizi lebih, dan juga obesitas. Di mana setiap himpunan-himpunan yang sudah dibuat memiliki fungsi keanggotaan masing-masing yang dapat dilihat dalam naskah skripsi pada halaman
73. Setelah himpunan variabel fusi dibuat, selanjutnya ialah membuat rule atau aturan fusi. Aturan dibentuk untuk menyatakan relasi antara variabel input dan variabel output. Operator yang digunakan untuk menghubungkan beberapa input adalah AND, dan yang memetakan antara input-output adalah if-then. Berdasarkan variabel yang ada, maka dihasilkan 45 aturan fusi. Yang selanjutnya ialah pembahasan. Sistem informasi yang telah dibuat ini dapat diakses oleh kader posyandu, orang tua balita, dan juga bidan desa. Fasilitas login digunakan oleh kader posyandu untuk masuk ke halaman admin di mana kader dapat melakukan penghitungan status gizi dan mengolah data lainnya. Studi kasus pada penelitian ini, seorang balita bernama Ahmad Farel Mahardika memiliki data umur 34 bulan, berat badan 12,4 kg, dan tinggi badan 95 cm. Apa status gizi balita tersebut? Penentuan status gizi balita dengan metode fusi Tsukamoto akan melalui 3 tahap. Yang pertama, proses fusifikasi, yang kedua, proses inferensi, dan yang ketiga, proses defasifikasi. Dalam proses fasifikasi, ada 3 variabel yang akan dimodelkan. Yang pertama ialah variabel umur. Umur 34 bulan berada di fase 3 dan fase 4, dengan mu fase 3 ialah 0,167 dan mu fase 4 ialah 0,833. Selanjutnya ialah variabel berat badan, di mana berat badan 12,4 kg berada pada ringan dan juga sedang, dengan mu ringan 0,1, mu sedang 0,9. Selanjutnya ialah variabel tinggi badan. Tinggi badan 95 cm berada pada normal dan tinggi, dengan mu normal 0,2307 dan mu tinggi 0,769. Selanjutnya ialah proses inferensi. Nilai keanggotaan umur, berat badan, dan tinggi badan masuk ke dalam 8 aturan, yang itu Rule 20 dengan nilai alfa 0,1 dan Z1 43,6, Z2 52,6. Pada Rule 20 ini berbunyi, if umur fase 3 dan BB ringan, NTB normal, then gizi kurang, di mana gizi kurang digambarkan dengan kurva segitiga, sehingga Z-nya memiliki 2 nilai, yaitu untuk kurva naik dan juga untuk kurva turun. Yang selanjutnya ialah Rule 21 yang juga gizi kurang. Selanjutnya Rule 23 dengan resiko gizi lebih. Dan Rule 24 dengan status gizi normal. Untuk selanjutnya Rule 29 dan Rule 30 ialah gizi buruk. Dan untuk Rule 32 ialah gizi normal. Dan untuk Rule 33 adalah resiko gizi lebih. Dan proses yang terakhir ialah proses defasifikasi, menggunakan metode rata-rata dengan menghitung total alfa dikali Z dibagi dengan total alfa, di mana total alfa ini diperoleh dari proses sebelumnya, di mana Rule 20 memiliki alfa 20 sebesar 0,1, di mana alfa 20 dikalikan Z1 ditambah alfa 20 dikali Z2, begitu seterusnya, dan dibagi dengan total alfa. Untuk total alfa sendiri ialah karena Rule 20 memiliki 2Z, maka alfa 20 dikali 2, alfa 21 dikali 2, dan untuk Rule 29 dan Rule 30, karena hanya memiliki 1Z, maka alfanya hanya dikalikan 1. Diperoleh total alfa kali Z ialah 193,068 dibagi dengan total alfa yaitu 3,267. Dan hasilnya ialah Z 59,096. Dalam perhitungan menggunakan sistem, diperoleh nilai defasi 59,090, di mana dari perhitungan manual dan juga sistem memiliki selisih 0,006, namun masih dalam range yang sama, dan keputusan status gizi yang dihasilkan sama, yaitu normal. Kesimpulan dari penelitian ini ialah yang pertama, metode fusi Tsukamoto dapat diterapkan dalam penghitungan status gizi balita dengan variabel input umur, berat badan, dan tinggi badan. Terdapat 6 hasil keputusan status gizi, yaitu gizi buruk, gizi kurang, normal, resiko gizi lebih, dan juga obesitas.
Yang kedua, sistem ini dapat membantu dan mempermudah dalam menentukan status gizi seorang balita. Data-datanya juga tersimpan rapi dalam database. Kesimpulan yang terakhir ialah berdasarkan hasil uji validasi oleh pihak internal dan eksternal, sistem ini mendapat nilai sangat layak dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saran dari penelitian ini ialah yang pertama, penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian dengan metode fusi yang berbeda dengan kasus yang sama, yaitu penentuan status gizi balita. Yang kedua, menambah fitur penanganan dari keputusan yang telah dihasilkan agar orang tua mengetahui langkah yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan balitanya. Dan yang ketiga ialah untuk menjaga keamanan data, sebaiknya data di backup untuk cadangan apabila penyimpanannya rusak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekeliruan dalam penyampaian. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.